termasuk siapapun saudara, tanpa terkecuali termasuk Habib-habibnya. Kalau hanya modal membanggakan kakek saya, nasab saya, termasuk anak kiainya, termasuk anak walinya, siapapun dia, kalau hanya modal membanggakan nasab, modal membanggakan garis keturunan, apalagi sampai merendahkan orang lain, memandang hina orang lain, merasa diri paling mulia, perbuatan jahiliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara menyikapi polemik nasab Ba'alawi. Kini keadaan bumi Nusantara sedang tidak baik-baik saja. Nasab Ba'alawi dipertanyakan kebenarannya. Sama juga ya. Betul sekali, betul sekali. Apa ya, dicaci maki dari banyak segi ya. Yani kalau ada orang yang kita tuduh nasabnya tidak tersambung pada kakeknya, itu kayak secara tidak langsung kita menuduh apa kakeknya atau ibu-ibunya itu dengan tuduhan yang keji, dengan tuduhan yang kurang bagus gitu. Tapi bagaimana sih ketika misalnya ada seorang yang memasukkan nasabnya gitu, karena kita juga sering mendengar di berita gitu ya, ada tentang Habib-habib palsu nih, seperti di berita berikutnya. Ini sih misalnya kasus pemalsuan sertifikat keturunan Habib gitu ya. Betul. Nah, kalau seperti itu bagaimana sikap kita gitu sih? Baik, saya mau kasih satu contoh ya. Pernah nggak ada orang, Padahal sedari dulu tidak ada satupun ulama yang mempertanyakan nasab mereka. Kita lihat bersama bagaimana para habaib dan para kiai sekarang diadu domba dengan statement yang menyatakan bahwa para habaib di Indonesia tidak sambung dengan nasabnya. Itu lulusan pondok jangan senggol-senggol Wahabi. Kenapa kalau senggol Wahabi ya? Kenapa? Wahabi Syiah dua-duanya mana senggol? Kenapa? Terima. Wahabi sama Syiah itu sama kayak kotoran di belah dua. Itu kata kakek-kakeknya gitu orang. Udah jangan pernah melenceng dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Asu aja harga mati. Ada nggak nih track recordnya Robito membenarkan nih perilakunya Said Bahar bin Smith, satu orang Habib lebih mulia dari 70 kiai. Luar biasa statement seperti itu. Kita pun kaget dengarnya dan kita bantah langsung statement seperti itu. sebagai golongan awam yang tidak terlalu mengetahui masalah nasab, sebaiknya kita tidak usah ya ikut campur dalam masalah ini, sebab memilih sikap tersebut merupakan pilihan yang mengantarkan kita kepada jalan keselamatan. Ya. Dalam Islam, taklid di dalam permasalahan seperti ini sudah menjadi hal yang lumrah diamalkan ya. Dalam permasalahan fikih, kita yang notabene tidak bisa berijtihad harus taklid kepada para imam mujtahid ya, yang menjadi kiblat kita. Meskipun kita tidak mengetahui ya bagaimana metodologi penggalian hukumnya, kita wajib mengikutinya. Begitu pula dalam munasab,
Jika percaya atau tidak percayanya nasab, ya itulah hak kalian ya. Sebenarnya banyak ulama ahli nasab ya, dan ahli sejarah yang telah menuliskan ketersambungan warga Ba'alawi dalam kitab mereka. Al-Imam Bahauddin Al-Janadi contohnya, beliau menyebutkan dalam kitabnya As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, aku ingin bertemu dengan mereka, orang-orang yang datang. Aku ingin bertemu dengan mereka, orang-orang yang datang dan belajar di sana. Mereka adalah golongan dari tingkatan teratas. Di antaranya adalah Abul Hasan bin Muhammad bin Ahmad bin Hadid bin Muhammad bin Ahmad bin Hadid bin Ali bin Muhammad bin Hadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib bin Abdul Somad. Beliau Ali bin Muhammad dikenal dengan Syarif Abil Hadid oleh orang-orang Yaman. Beliau berasal dari Hadramaut, dari keluarga mulia di sana yang dikenal dengan marga Abi Alawi. Kemudian Al-Imam Khairuddin Az-Zirikli dalam Kitabul A'lam menyebutkan di antara keturunannya Sayyid Ahmad bin Isa di Hadramaut itu merupakan ulama, sastrawan, dan orang-orang soleh. Mereka dikenal sebagai Alawiyin, dinisbatkan pada cucu Sayyid Ahmad bin Isa, yaitu Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Pada asalnya nama Ubaidillah itu berasal dari Abdullah ya, karena yang ditasgirkan, karena beliau merasa tidak pantas menyandang nama Abdullah yang berarti hamba sejati Allah ya, sehingga beliau merendahkan dirinya dengan nama Ubaidillah yang berarti hamba kecil Allah. Dari penafsiran yang terjadi terhadap nasab Ba'alawi terdapat konsekuensi yang mengerikan, yakni Islam sedari dulu sampai sekarang berada dalam kebohongan. Kitab-kitab yang menyebutkan ketersambungan marga Ba'alawi menampilkan sebuah kepalsuan, padahal para ulama pasti tahu bahwa penisbatan palsu terhadap nasab Rasulullah SAW adalah sebuah dosa yang besar. Jelas hal tersebut tidak mungkin terjadi, sebab umat Islam tidak mungkin sepakat dalam kesesatan. Ulama yang mentahqiq kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, As-Sayyid Ar-Raja'i, menentang penafsiran terhadap nasab para Alawiyin. Beliau menyebutkan dalam kitab Al-Mu'qibun min Ali Abi Thalib bahwa Sayyid Ubaidillah ikut hijrah ke Hadramaut bersama ayahnya Sayyid Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Beliau memiliki 3 putra, yaitu Jadid, Bashri, dan Alawi. Pentahqiq kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah tidak pernah memahami bahwa isi kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu menafikan nasab marga Ba'alawi.
sebagaimana pemahaman mereka yang menafikan nasab Alawi yang statusnya hanya pembaca. Ada baiknya kita merenungi dan menghayati salah satu bait Najam Jauharatut Tauhid karya Al-Imam Ibrahim Al-Laqani. Bait indah yang berbunyi, setiap kebaikan itu berada dalam mengikuti golongan salaf, dan setiap kejelekan itu berada dalam bid'ah yang dimunculkan golongan khalaf. Patut untuk kita perhatikan, renungi, dan ikuti para ulama panutan di negeri tercinta kita ini. Para ulama terdahulu seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari, Syekh Muhammad bin Abdul Ghani Al-Banjari, Syekh Khwana Muhammad Khalil Bangkalan, Kiai Haji Maimun Jubair, Kiai Haji Hamid Pasuruan, para Syekh Sidogiri, dan ulama salaf lainnya. Mereka semuanya tidak pernah meragukan nasab Alawi, apalagi sempat menafikannya. Justru mereka senantiasa mengajarkan kita untuk selalu mencintai dan menghormati para Alawiyin, karena mereka adalah keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Allahu a'lam bishawab. Janganlah kita berlarut-larut dalam polemik ini. Jangan sampai kita jatuh dalam adu domba antara mereka. Hal itu hanya membuat keadaan semakin memanas. Hubungan erat umat Islam akan memanas, direnggangkan. Persatuan bangsa Indonesia akan hancur berantakan. Cukuplah kita mengikuti as-salaf as-salih yang tidak pernah meragukan, apalagi sempat menafikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang jelek amalnya, maka tidak ada manfaatnya. Kedudukan atau nasab mulianya, walaupun engkau seorang Habib. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Habib, ana mau baca. Ana Habib, ana mau baca. Wala ente wala ente.